salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Laurentius Doni Propet, mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Kata Ketik Santo Fransiskus Semarang. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 2 SD di sekolah SD Saveris 3 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Everybody sit down please. How are you today? I am fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Apa kabar Alvaro hari ini? Baik. Aku lemas ya Alvaro. Apa kabar anak-anak? Kita bersyukur hari ini ketemu lagi dalam pelajaran apa? Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Rio, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rio dulu. Nah, sebelum mulai, Pak Guru mau absen dulu ya. Angel ada. Alvaro, Hadir. Dio, Hadir. Arsen, Hadir. Rio, Hadir. Nies, Hadir. Ceni. Hadir. Oke, apakah ada yang sakit? Tidak ada ya, semua hadir semua ya. Oke, bagaimana perasaan hari ini? Kita akan belajar pelajaran baru. Senang? Ada yang sedih? Oke, semua bahagia ya. Kita mau nyanyi lagu Ku Cinta. Mau Ku Cinta Keluarga Tuhan atau Yesus dalam rumahku? Yesus dalam rumahku. Yesus dalam rumahku. Kita ikutin gerakan ini ya. Ingat pelajaran minggu yang lalu ya. Ada yang masih ingat? Tentang aku. Tentang Yakub. Siapa Yakub? Rio? Anak Ishak. Good. Kalau kita mau mencontoh Yakub, dia ngelakuin apa ya sehingga mendapatkan berkat dari Tuhan? Taat dan percaya kepada Tuhan. Good. Tepuk tangan untuk David. Aku mau tanya dulu. Siapa sih yang pernah mendengar keluarga Kudus Nazaret? Apa Gio? Tapi lupa. Lupa. Oke, siapa yang pernah mendengar keluarga Kudus Nazaret? Rio? Lupa juga. Kalau keluarga tahu? Apa isinya keluarga? Ayah, ibu, anak, Terus itu disebut keluarga inti. kakek. Oke, itu keluarga besar. Keluarga. Kalau Kudus tahu? Yesus. Yesus, Maria. Dan satu lagi? Yusuf. Oke, tepuk tangan untuk Zio ya. Arsen. Keluarga Kudus Nazaret adalah satu, Yesus, Bunda Maria, dan Yusuf. Nah, itu disebut keluarga Kudus Nazaret. Kenapa mereka disebut kudus sih? Good, karena beriman percaya kepada Tuhan. Apa lagi? Karena dia rajin berdoa. Rajin berdoa. Good. Karena mereka kudus. Hampir Karena 90%. mereka rajin baca Alkitab. Oke. Nggak kelihatan sih David. Kenapa David? Karena taat kepada Tuhan.
Good, itu jawaban yang paling benar. Tepuk tangan dulu tuh David. Mereka disebut keluarga kudus karena taat kepada siapa? Tuhan. Oke, yang paling bawah. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah agar keluargamu menjadi keluarga kudus seperti keluarga kudus Nazaret? Rajin berdoa, Saling mengasihi. saling mengasihi, good. Membaca Alkitab. Baca Alkitab di rumah dengan orang tua apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua boleh? Berdoa bersama. Berdoa bersama, oke boleh. Jadi banyak ya yang bisa kita lakukan supaya keluarga kita menjadi keluarga kudus. Nah hari ini kita mau belajar tentang keluarga kudus dan nanti kalau sudah selesai belajar, Pak Guru berharap anak-anak mengerti tentang ini. Oke? Peserta didik mampu mengenal peristiwa Yesus, Maria dan Yusuf pindah dari Mesir dan menetap di Nazaret. Dan nanti kita mau belajar tentang Yusuf yang taat, benar tadi David, taat kepada Allah. Kegiatan belajar kita hari ini yang pertama, kalau kita diskusi harus saling mendengarkan satu sama lain. Nanti ada diskusi kelompok. Ini ada KPD kelompok, nanti Pak Guru bagi. Kemudian ada presensi kelompok, presentasi ke depan kelas, ke depan sini, oke? Terus ini ada tugas pribadi nanti, sendiri kalian menjawab soal. Dan yang terakhir ada refleksi. Itu pelajaran kita hari ini. Kita mulai yang pertama ya. Nih, siapkan buku tulismu. Ayo. Jawabannya aja, gak usah soal. Tulis jawabannya aja. Bawa buku tulis semua kan? Bawa. Pernah bawa? Bawa. Langsung tulis jawabannya nak, cepat 3 menit. Nomor 1, tuliskan kebiasaan baik apa yang ada di dalam keluarga anak-anak. Tulis 1 aja, kebiasaan baik keluargamu. Tadi ada yang disebut sudah berdoa, ada baca kitab suci, pergi ke gereja bareng, ada kan? Doa lingkungan bareng ada? Ada. Nah, tulis jawabannya. Kalau sudah nomor 2, apakah ada doa bersama sebelum makan atau sebelum tidur di rumahmu? Ada. Oke, ditulis kalau ada. Nomor 3, apa yang kamu rasakan apabila keluargamu baik, harmonis? Harmonis itu nggak bertengkar, terus taat pada Tuhan. Kamu gimana rasanya kalau keluargamu? Ya, ditulis. Tulis jawabannya aja nak. Nanti kamu akan sharing ini dalam kelompokmu, kamu saling cerita di dalam kelompok. Yang ya, nanti dibacain dalam kelompok. Nomor 4, tuliskan harapanmu. Nah, kamu ingin apa? Agar keluargamu itu seperti keluarga kudus Nazaret. Tulis 1 aja. Kamu pengen apa sih? Aku mau sih papa dan mamaku keluargaku begini. Tulis 1. Paham kan soalnya? Kita mau baca cerita tentang Pak Binyamin dan keluarganya. Itu judulnya ya. Ketua kelompoknya Rio, boleh dibacakan, nanti temannya dengar bareng-bareng. Nies, ketua kelompoknya Nies, Pak Guru minta David. Terus di sini tadi ada siapa ini? Kitama. Oke. Baca cerita. Oh ya, gue. Cerita tentang Pak Binyamin yang pindah ke kota. Silakan nak. Baca di dalam kelompoknya. Gue baca yang keras. Hah? Mana nyapa? Ya ini. Dan nama anggota kelompoknya ditulis. Ada kan? Nama anggota kelompok ditulis. Nama pertama ketuanya. Oke, bagus. Dibantu oleh siapa namanya? Yes, kamu tulisin ini. Gue baca ini supaya teman lu dengar. Oke. Ini siapa yang bagian nulis? Nah, ini nulis nama kelompok. Tapi baca yang keras. Cerita tentang Pak Binyamin pindah ke kota. Oke. Baca dulu ceritanya, baca yang keras supaya teman dengar. Oke, Pak Guru baca dulu, nanti dibacain lagi dalam kelompok masing-masing ya. Judulnya, keluarga Pak Binyamin pindah ke kota. Oke. Setelah 3 tahun bekerja, nah sambil didengarin ya, sebagai pegawai di sebuah perusahaan di kota, Pak Binyamin memutuskan untuk membawa serta keluarganya pindah ke tempat kerja yang baru. Di mana tadi? Di kota. Pak Binyamin ingin agar berkumpul bersama dengan keluarganya. Pak Guru baca dulu ya, nanti gue baca bareng temannya. Nah, sebelum berangkat meninggalkan kampung halaman,
Pak Binyamin berdoa pada Tuhan, mohon agar dilindungi dalam perjalanan. Perjalanan mereka menggunakan angkutan kapal laut. Pernah lihat kapal? Nah itu, jadi Pak Binyamin mau pindah ke kota, naik kapal bersama dengan keluarganya. Lihat, jaraknya cukup jauh nih. Jarak yang mereka tempuh cukup jauh, membutuhkan waktu 2 hari perjalanan laut. Jadi di kapal, di laut 2 hari. Perjalanan sangat melelahkan. Selain menjaga keamanan istri dan anak-anaknya, Pak Binyamin juga menjaga apa? Barang-barang bawahannya, ya kan? Nah, setelah 2 hari akhirnya mereka sampai ke kota tujuan. Nah, Pak Binyamin berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Bersyukur kan? Karena sudah selamat, sudah nyebrang. Bayangin 2 hari di atas kapal, ya kan? Yang dilihat laut semua, ya kan? Ya, Pak Binyamin berdoa. Akhirnya Pak Binyamin mengurus barang-barangnya, menuju ke tempat tinggalnya, dan cerita endingnya, mereka bahagia tinggal di kota. Oke, itu Rio boleh mengajak temannya diskusi. Ini soalnya, ada soalnya tadi. Nah ini Nias boleh membaca diskusi dengan temannya. David, nah itu soalnya dibaca oleh Resta. Ayo, waktunya Pak Guru beri waktu 5 menit cukup? 10 menit? 10 menit. Oke, 10 menit. Nomor 4, apa yang diharapkan dari keluarga kita? Oke, boleh, hidup bahagia. Ini siapa? Tuanya tadi. Boleh baca yang keras sekali lagi supaya teman tahu ceritanya. Tapi baca yang keras. Hah? Nanti tulis di sini bawah. Ini. Oke. 10 menit cukup ya, Nak? Oke. Ada yang susah? Ada yang pengen ditanyain? Ya boleh, good, bisa? Ya. Mana boleh membaca soalnya? Kamu diskusi dengan teman. Nomor 1 apa soalnya? Coba baca. Lagi ya. Siapa yang mau mengerjakan tugas selanjutnya angkat tangan? Oke, silakan dulu Rio. Masih semangat kerja tugas selanjutnya? Oke. Siapa yang tahu tepuk cinta? Masih ingat gak pas 1? Apa masih ingat? Tepuk cinta. Aku cinta. Kamu cinta. Semua cinta. Oke, coba kalian sendiri, Pak Guru yang menyebutnya. Itu dulu. Tepuk cinta. Aku cinta. Aku cinta. Semua cinta. Cinta kepada siapa? Nomor 1, Tuhan.
Tuhan nomor satu yang memberi kita hidup. Kedua, siapa yang ada di rumah? Orang tua yang sudah melahirkan membesarkan kita. Terus yang ada di sekolah siapa? Guru. Dan juga ada teman-temanmu, ya kan? Ada yang tahu tepuk 1, 2, 3? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Coba Pak Guru tes. Yang sama kita tepuk. Sudah diperlukan ya nih. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Pak, Resta tadi yang kedua enggak nekuk. Gak apa-apa, dia nggak konsentrasi ya. Ini Pak Guru akan bagikan tugas kedua, itu disimpan. Ini tentang, oke, disimpan ke kelompoknya. Gue ini ditaruh. Ini tugas yang kedua. Dan itu ditaruh di laci. Ini tentang perjalanan keluarga Kudus mengungsi. Itu Pak Guru. Oke, nah perhatikan coba. Udah siap? Sudah dapat semua? Gio, sudah dapat? Oke, dulu Pak Guru akan membacakan dulu. Nanti kamu akan diskusi dalam kelompokmu. Ayo dulu. Perhatikan dulu Pak Guru baca. Siap? Resta, perhatikan Kiki, perhatikan Pak Guru. Siap? Kita akan belajar dari cerita kitab suci. Pak Guru akan baca dari kitab Matius. Anak-anak mendengarkan ceritanya. Baru tadi Pak Guru. Anak-anak mendengarkan ceritanya, nanti akan menjawab bagian soal. Oke. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, dengar ceritanya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Itu suara Tuhan. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu mereka menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Raja Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak yang ada di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Maka pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Itu cerita tentang perjalanan Yesus. Bayangin, dari bayi dia sudah disuruh pindah mengungsi. Kenapa? Karena ada raja yang jahat ingin membunuh bayi Yesus. Oke. Sekarang silakan kerjakan tugas yang kedua yang ada di LKPD 1.2 ada? Langsung dijawab. Ya. Akhirnya kembali ke Galilea di Nazaret. Terus nomor 5, bagaimana keluarga Yesus, Maria dan Yusuf setelah tinggal di Nazaret? Nabi itu utusan Tuhan. Nabi itu kalau kita belajar minggu lalu ada siapa? Nabi Nuh, Abraham. Kita udah baca kan? Ya kan? Nabi itu utusan Tuhan.
Jadi malaikat siapa namanya tadi? Malaikat Gabriel. Jadi itu nabi. Jadi nabi-nabi zaman dulu itu mereka sudah mewartakan pesan dari Tuhan. Jadi mereka dengar suara Tuhan terus mereka sampaikan ke umat. Bagaimana grup resiko dari Nazar? Apa-apa? Ada yang susah? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Oke. Nah, siapa itu? Nomor 1. Namanya. Siapa malaikat yang datang kepada Yusuf dan apa yang diperintahkan kepadanya? Jadi dua jawabannya. Nama sama perintahnya apa? 2 menit lagi. Namanya ada kan? Di teksnya itu ada 2, boleh dibaca di teksnya. Pak? Boleh, silakan tulis nama kamu kayak di sini. Sudah selesai? Kelompok Rio sudah selesai. Ini kasih nama Rio buat kamu. Nanti presentasinya kan 2. Mana tadi jawabannya? Yang pertama. Nah, nih. Jadi nanti kan ada 4, kalian bisa bagi tugas. Siapa yang memperkenalkan kelompoknya dan yang membaca yang pertama dan yang kedua. Oke? Sudah ya, 2 menit lagi. Siap? Kita nanti setelah ini presentasi kelompok, oke? Ya. Nama itu nama kelompokmu. Ada Zio. Boleh? Ya. Kamu bagi dalam tugasmu. Siapa yang baca pertama, siapa yang kedua? Bisa ya? Jadi kelompoknya tapi bisa. Ya, boleh duduk. Duduk. Siap. Nah, kita mau presentasi kelompok. Dimulai dari kelompoknya Rio. Duduk Ki. Di depan duduk. Ayo maju. Rio, di depan. Siapa yang mau perkenalkan kelompoknya yang bagus? Baro. Ayo berempat maju ke depan. Ya, kita dengarin. Dua langkah ke depan. Oh, ya, siap. Sama dulu. Yang keras, Rio. Oke. Malaikat yang datang kepada Yusuf dan apa yang diperintahkan kepadanya. Yes, welcome. Siapa raja? Faro. Oke, nomor 4. Nomor 3. Kenapa Yusuf dan Maria pergi ke Mesir? Bagus sih. Membaca kitab suci, kemudian bersama dalam kelompoknya menjawab pertanyaan di bawahnya. Satu, siapakah tokoh utama dalam cerita Anda? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Jawabannya? Oke, terus? 2. Bagaimana caranya tetap Benyamin mengajak keluarganya untuk pindah ke kota
terakhir. Iya. Apa pesan penting yang bisa diambil dari cerita keluarga Filemin yang berani meninggalkan Yesus? Kita sudah presentasi, sudah melihat teman-temanmu jawabannya bagus-bagus. Nah, di akhir di materi ini Pak Guru mau mengajak anak-anak untuk memperhatikan beberapa hal penting. Nih, yang pertama, tadi kita belajar tentang keluarga Kudus Nazaret. Keluarga Kudus Nazaret terdiri dari siapa? Yesus, Maria dan Yusuf. Oke, mereka hidup di dalam kasih, ketaatan kepada siapa? Allah, saling menghormati, saling membantu satu sama lain. Oke, yang kedua, keluarga kudus menjadi teladan bagi semua orang Kristiani, ya kan? Mereka menunjukkan bagaimana hidup sebagai keluarga yang saling mengasihi, setia kepada kehendak Allah. Oke, ini sebagai anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari keluarga kudus Nazaret? Bisa nggak kita meniru keluarga kudus Nazaret? Bisa. Bagaimana caranya? Bisa berdoa, saling mengasihi, Saling ke gereja dan membaca kitab. saling ke gereja dan baca kitab suci, saling menghormati, saling menolong. Ada lagi? Tapi? Nah ini ada 4 hal yang bisa anak-anak lakukan: mengasihi dan menghormati orang tua dan saudara. Terus taat kepada Tuhan. Tuh, taat aturan keluarga, ya kan? Ada aturan keluarga di rumah? Oke. Terus membantu anggota keluarga dengan suka cita. Contohnya apa? Kalau disuruh mau atau nolak? Mau. Nah, terus yang terakhir, membawa damai dan kasih di rumah. Jadi kamu menjadi anak yang disayang karena baik, suka berdoa, rajin belajar, rajin ke gereja, apalagi rajin sekolah minggu. Ini yang terakhir. Perhatikan, nak, dengan meneladani kehidupan Yesus, Maria dan Yusuf, keluarga kita pun dapat menjadi tempat yang penuh kasih, damai, dan suka cita. Siapa yang senang kalau keluarganya bahagia? Siapa yang senang kalau keluarganya happy? Siapa yang senang kalau keluarganya penuh cinta? Semua pengen kan? Anak-anak, kita akan menuliskan refleksi. Nanti akan maju ke depan, menempel ke depan, menempel pohon refleksi dan pohon harapan. Oke? Pak Guru akan membagikan satu orang satu. Pernah ini kan tempel ini. Nanti menuliskan jawabannya aja. Ya, Pak Guru akan baca soalnya. Anak-anak hanya menulis jawabannya. Apakah kamu senang dengan pelajaran hari ini? Sudah? Mengapa? Oke. Kamu senang dengan pelajaran hari ini? Mengapa? Sudah? Oke. Apakah kamu senang kalau keluargamu bahagia, penuh cinta dan damai? Tulis jawabannya. Apakah kamu senang kalau keluargamu penuh damai, bahagia dan harmonis? Sudah? Oh enggak harus sama, bebas. Nomor 3, satu lagi. Apa yang kamu harapkan dari keluargamu seturut keluarga Kudus Nazaret? Jadi kamu pengen apa keluargamu seperti keluarga Kudus Nazaret? Ditulis. Apa yang kamu harapkan di dalam keluargamu dapat meniru keluarga Kudus Nazaret? Kamu pengen apa di dalam keluargamu, ada apa? Seperti keluarga Kudus. Ya. Sudah? Iya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, siapa yang sudah selesai tertib, ayo maju pelan-pelan. Biar boleh ditempelkan di depan, pelan-pelan. Di dalam pohon refleksi dan harapan. Ayo. Iya, sampai nomor 3 aja. Boleh ditempel. Oke. Silakan. Yang bagus. Ya. Kalau sudah, silakan mundur. Ya, silakan mundur. Baru. Ya, bagus. Pelan-pelan. Nih, pohonnya di mana? Kalau sudah balik. Nah, boleh. Kalau sudah balik. Sampai di sini. Ya, ini kalau sudah bisa. Bisa nggak?
mau bernyanyi? Oke, kita mau menutup pelajaran hari ini dengan nyanyi. Nanti bersama Pak Guru yang berdoa ya. Oke, silakan berdiri. Berdiri. Oke, dulu lagi lagunya sama aja. Siap. Ku cinta keluarga Tuhan. Ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa, Pak Guru akan memberi doa ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pertemuan dan pelajaran hari ini. Kami boleh mengenal keluarga Kudus Nazaret. Semoga apa yang sudah kami pahami boleh kami praktekkan di dalam rumah kami masing-masing, sehingga keluarga kami masing-masing pun boleh menjadi keluarga kudus, keluarga yang bahagia, keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra